jangan pakai ini deh, soalnya ini kursinya gede banget. Oh ini bisa. Ini enggak nyetok, lu taruh sini. Ini tuh pertanyaannya ada berapa? Gimana? Pertanyaannya ada berapa? Sesuai sama yang tadi itu loh, jadi kayak aku wawancara kamu. Sebenarnya harusnya kan wawancara dulu baru aku ngitung nilainya. Cuma kayak biar cepet nanti langsung ada hasilnya. Jadi aku langsung Ini mau berdiri atau ini? Beginiin. Kalau tiduran Kalau nanti kelihatan tapi kalau tiduran kelihatan ini deh. Apa? Gini aja. Gini aja. Oh, takut. Enggak lah. Apa kamu? Oh, itu udah kerekam ya? Apa? Udah kerekam kan? Udah. Tapi tadi aku belum nge-recap semuanya sih. Oh iya, nanti aku tanya lagi ya. Nanti aku jawab. Stop dulu. Gak apa-apa, santai aja. Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurata Ayun, mahasiswa STR Gizi semester 4, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Sebelumnya di sini saya akan mengetahui kebiasaan makan Mbaknya selama 1 tahun terakhir. Sebelumnya saya mau tanya, nama Mbaknya siapa ya? Nama saya Keisha. Oh, selamat pagi Mbak Keisha. Iya, pagi. Ya, jadi nanti di sini saya akan menyebutkan beberapa bahan makanan pokok, mulai dari makanan pokok biasa yang kita makan sehari-hari, terus ada lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, minuman, dan juga snack. Nanti Mbaknya cukup menyebutkan saja biasanya makannya dalam frekuensi sehari, seminggu berapa kali, sebulan, atau setahun, atau bahkan tidak pernah. Kemudian karena ini tujuannya untuk merencanakan ajuan diet, jadi wawancara ini kan sangat penting ya Mbak ya. Jadi oleh karena itu saya berharap Mbak menjawab dengan yang sebenarnya, sesuai dengan yang biasa Mbak makan sehari-hari. Sebelumnya bisa kita mulai Mbak? Iya, boleh. Saya izin mencatat ya Mbak ya. Iya. Kita mulai dari makanan pokok. Untuk yang pertama ini ada nasi. Biasanya Mbak mengonsumsi nasi berapa sehari atau jarang makan nasi gitu? Kalau sehari biasanya tetap makan nasi. Kalau makan nasi itu 2 kali sehari, di siang sama malam. Oh, makan nasinya 2 kali sehari. Terus kalau misalnya makan nasinya itu biasanya berapa centong ya Mbak? Kalau Biasanya secentong, tapi kalau lagi lapar banget tuh lebih dari secentong. Tapi kalau regulernya itu secentong. Itu biasanya rice cooker atau di kukus? Di rice cooker. Kemudian untuk mie kering itu biasanya makannya berapa banyak Mbak? Aku tuh nggak inget yang aku isi. Nggak apa sih kalau kamu nggak inget yang kamu isi, yang penting kan itu udah nanti lagi sih. Jadi kamu kayak sekira-kiranya sama yang kamu kan dari kamu sih, itu kan udah kebiasaan kamu makan kan. Nanti kamu langsung Nanti kamu mau potong nggak apa-apa? ngefoto. Mau potong? Ya nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Bentar ya, belum apa. Aku tuh pernah. Udah, lanjut di kamu. Dari mana? Oh, mie kering. Selanjutnya untuk mie kering biasanya Mbak mengonsumsi seberapa banyak dan frekuensinya berapa hari? Kalau mie kering itu biasanya sekali sebulan, porsinya itu sekitar 5 atau 6 sendok gitu. Oh, 5 sendok makan. Seporsi. Kalau bihun Mbak? Sama Sama kayak mie kering. Mm-mm. Kalau roti tawar?
Kalau roti tawar biasanya saya makan sehari sekali di pagi hari, jadi sebagai sarapan. Oh, sehari sekali. Biasanya kalau makan roti tawar berapa lembar, Mbak? 1 lembar yang biasa. Oh, 1 lembar yang biasa. Iya. Kalau kentang, Mbaknya suka makan kentang nggak? Suka. Biasanya makan kentang berapa minggu? Biasanya kalau kentang itu mungkin seminggu ada 2 kali. Seminggu 2 kali. Mm-mm. Biasanya cara pengolahannya itu dia Mbak digoreng atau direbus aja? Kalau kentang biasanya digoreng, kadang juga kalau mau bikin kayak mashed potato itu direbus dulu. Kalau biasanya makan singkong nggak Mbaknya? Makan tapi nggak sering. Oh, makan tapi nggak sering. Itu biasanya bulanan atau bahkan tahunan gitu atau? Kalau singkong kayaknya tahunan sekali. Setahun sekali. Biasanya kalau makan singkong diapain Mbak? Singkong itu biasanya kan makan yang disediain dari rumah makan ya. Jadi kadang ada yang digoreng. Oh, biasa digoreng. Selanjutnya kalau mie basah gitu Mbak, kayak mie ayam atau mie gacoan yang biasa kita suka makan, itu biasanya makannya? Kalau mie basah itu sama kayak mie kering sama bihun tadi. Oh, sama kayak mie kering sama mie bihun. Berarti sebulan kurang lebih sekali gitu ya? Iya. Selain yang saya sebutkan, mungkin ada yang suka Mbak makan nggak selain? Kalau yang karbohidrat lain paling tuh biasanya spaghetti. Oh, spaghetti. Spaghetti biasanya Mbak makannya berapa kali? Kalau spaghetti lumayan sering, seminggu mungkin 2 atau 3 kali. Oh, 2-3 kali. Yang lebih seringnya 2 kali atau 3 kali Mbak? 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali sih. Baik Mbak, selanjutnya kita lanjut ke lauk hewani ya Mbak ya. Untuk daging sapi itu Mbak biasanya mengonsumsinya sering atau gimana Mbak? Kalau daging sapi itu biasanya lumayan sering, mungkin seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali. Biasanya itu prosesnya diapain Mbak? Itu dibakar. Oh, dibakar. Aku mau nanya dulu. Kalau daging yang Grill. di grill kayak daging yang slice itu tuh dibakar nggak sih? Kalau misalnya aku kan biasanya langsung naruh di pan, itu nggak pakai minyak lagi. Itu tuh namanya di apa? Aku tadi mikir. Oh, dipanggang, cuma emang kayak dibakar juga tapi tapi kalau bakar kan pemikirannya kalau bakar tuh kayak pakai arang kayak gitu kan. Kayak aku bingung tadi. Oh iya, nggak apa-apa, nanti tulis panggang aja. Kita lanjut ya Mbak. Kalau misalnya daging ayam biasanya Mbak suka makannya sering atau jarang? Kalau daging ayam itu biasanya sehari-hari makan ayam sih. Oh, berarti dia sering Mbak makan ayam? Iya, sering. Hampir setiap hari? Iya. Atau mungkin seminggu berapa kali gitu Mbak misalnya? Kalau ayam kayaknya sehari tuh sekali. Oh, sehari sekali? Kalau boleh tahu itu ukuran ayamnya ukuran apa ya Mbak? Kalau mungkin boleh lihat di sini. Yang bagian apa yang biasanya Mbak suka makan? Kalau saya itu biasanya suka paha bawah atau enggak biasanya dada. Oh, kalau nggak paha bawah dada. Kalau setiap makan biasanya 1 potong atau lebih Mbak? 1 potong. Kalau sosis Mbak suka makan sosis nggak? Sosis tuh nggak terlalu suka sebenarnya, tapi dalam seminggu biasanya pasti makan sosis. Oh, kalau seminggu sekali? Iya. Kalau biasanya makan sosis berapa banyak Mbak? Sosis tuh paling 2. Kalau udang banyak suka udang atau alergi udang? Suka. Oh, suka. Biasanya kan udang ada yang alergi. Kalau udang biasanya makannya seberapa? Kalau udang itu biasanya mungkin seminggu sekali ada. Oh, seminggu sekali ada. Biasanya berapa banyak Mbak makannya? Kalau udang itu tergantung juga, biasanya kalau kayak digoreng tepung itu bisa lumayan banyak. Kalau yang agak gede itu mungkin 3 atau 4 buah. Berarti biasanya digoreng Mbak? Iya. Oh, digoreng. Nanti kalau ikan lele Mbak suka makan ikanan gitu? Iya, suka. Ikan lele biasanya Mbak makannya berapa kali seminggu atau? Kalau ikan lele tuh mungkin seminggu sekali ada. Seminggu sekali 1 ekor. Biasanya digoreng atau dibakar? Digoreng. Ada yang kadang ada digoreng, kadang juga dibakar. Kalau ikan yang lain kayak ikan bandeng, ikan mujair gitu Mbak? Suka juga. Cuma kalau itu mungkin frekuensinya lebih jarang. Soalnya kalau di sini kan agak susah ya nyari ikan. Bulanan berarti. Sebulan berapa kali Mbak? Mungkin sekali, 2 kali. Lebih seringnya sekali atau 2 kali? Sekali. Sekali, berarti sekali sebulan. Digoreng juga? Iya.
Kalau selanjutnya ada telur, biasanya Mbak pasti anak kos kan sering makan telur nih. Iya. Kalau telur biasanya pasti sehari sekali atau seminggu berapa kali? Iya benar, biasanya kalau telur itu sehari sekali. Kalau makannya tuh kadang di pagi yang bareng roti. Jadi rotinya dimakannya sama telur. Satu buah biasanya yang digoreng. Nah itu kalau misalnya nugget, Mbak suka makan nugget juga? Nugget juga lumayan sering, soalnya kalau buat anak kos kan lebih praktis. Iya. Sehari sekali atau seminggu mungkin berapa kali? Mungkin seminggu 2 kali. Kalau boleh tahu itu makannya berapa buah Mbak biasanya? Kalau nugget itu mungkin 3 biji. Oh 3. Selain itu ada yang sering Mbak makan lagi Mbak? Kalau selain itu kayaknya udah nggak ada deh. Enggak, selain itu udah cukup. Nanti kita lanjut ke lauk nabati ya Mbak ya? Iya. Untuk lauk nabati ini pertama ada tahu. Mbaknya suka makan tahu nggak? Suka. Berapa kali, berapa frekuensinya berapa Mbak? Kalau tahu itu mungkin seminggu 2 kali. 2 kali seminggu. 1 potong? Kalau potongannya dadu-dadu kecil mungkin bisa 3-4 potong. Tapi kalau potongannya gede mungkin 2. Berarti 2-4 ya Mbak ya? Biasanya olahannya itu di apa Mbak? Dicampur ke sayur atau digoreng kah? Kadang digoreng, kadang dicampur ke sayur juga. Bisa ditumis, bisa digoreng ya? Terus kalau misalnya tempe, Mbaknya suka makan tempe juga? Kak. Oh ya. Frekuensinya biasanya seminggu berapa kali? Sama kayak tahu kurang lebih. Sama kayak tahu. Olahannya juga biasanya sama kayak tahu. Selanjutnya kalau kacang tanah, Mbak suka makan kacang tanah, kacang mete? Kalau kacang itu mungkin yang lebih sering tuh kacang mete. Kalau kacang mete biasanya sehari makan kacang. Mbak suka kacang mete? Biasanya kan kalau kacang mete udah kan cuma lebaran gitu kalau saya pribadi. Ini kebetulan banyak banget. Kirain biasanya ini saya makan karena pasti orang makan tahunan frekuensinya. Mungkin setahun sekali tapi porsinya langsung yang berapa sendok makan gitu. Kalau Mbaknya sehari sekali? Biasanya sehari sekali, cuma mungkin lebih dikit aja. Kalau sehari tuh 3 biji kayak gitu. Makannya bijian Mbak? Kalau kacang tanah Mbak kayak misalnya di olahan batagor atau ketoprak gitu atau? Kalau dalam olahan tuh sering, soalnya kebetulan sering makan yang kayak batagor gitu kan, ketoprak, pecel. Jadi kalau kacang tanah sering biasanya. Tapi frekuensinya kalau makan bentuk olahan mingguan atau bulanan Mas? Mingguan. Biasanya kalau dalam seminggu mungkin 2 kali. 2 kali seminggu. Selanjutnya kalau misalnya tofu, Mbak suka makan tofu? Suka juga. Berapa kali biasa? Kalau tofu itu sama kayak tahu ya kurang lebih. Sama kayak, berarti seminggu itu ganti-gantian ya Mbak? Iya. Terakhir kalau oncom, Mbaknya suka makan oncom juga nggak? Kalau oncom tuh suka, cuma mungkin lebih jarang aja frekuensinya, soalnya bukan yang main thing gitu loh buat dicari. Sebulan berapa kali Mbak kalau? Kalau sebulan mungkin sekali. Sebulan sekali. Olahannya biasanya ditumis bareng sayur atau? Kalau oncom itu biasanya digoreng. Digoreng. Kita lanjut ke sayuran ya Mbak ya? Iya. Untuk sayurannya ini biasanya Mbak suka makan selada air yang suka di lalapan gitu mungkin atau? Suka. Iya. Kalau boleh tahu berapa frekuensinya? Kalau selada itu ya sama kayak makan mungkin lele ya. Iya. Selada. Berarti kurang lebih seminggu sekali gitu ya? Iya. Untuk timun? Timun juga biasanya ya sama kayak selada gitu ya Mbak? Di lalapannya. Iya, berarti kurang lebih ya 2-3 potong. Kalau untuk bayam, Mbak suka makan bayam nggak? Bayam tuh suka, cuma mungkin lebih jarang aja frekuensinya. Iya. Mungkin berapa kali sebulan Mbak? Mungkin sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Biasanya itu Mbaknya ditumis atau dibikin sayur kuah gitu? Kalau bayam itu enaknya kalau saya pribadi di sayur kuah. Di sayur kuah. Kalau selanjutnya ada wortel, Mbak suka wortel diolah gimana Mbak? Kalau wortel itu justru termasuk sayuran yang paling sering saya konsumsi. Kebetulan suka juga. Kalau wortel biasanya ditumis, kadang juga dimasukin ke sop, kadang juga dipotong kecil-kecil terus kayak dijadiin apa namanya? Barang stick gitu atau cuma digado direbus di kedua. Seminggu bisa berapa kali? Kalau wortel itu mungkin sehari sekali. Setiap hari?
Mbaknya nggak minus ya matanya? Enggak. Selanjutnya mungkin ada kembang kol. Kalau kembang kol ini mbaknya suka kembang kol nggak ya? Kembang kol suka. Oh suka. Kalau boleh tahu frekuensinya berapa kali mbak? Mungkin seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali. Biasanya itu diolahnya gimana mbak? Di sop kah atau dicapcay, ditumis? Iya, di sop biasanya. Oh biasanya di sop. Kalau daun singkong juga biasanya kan suka makan nasi padang gitu, atau cuma lalapan. Suka dimakan atau enggak nih? Kalau daun singkong tetap dimakan, tapi biasanya kalau lagi beli nasi padang aja. Oh nasi padang doang. Frekuensinya mungkin sebulan ya 2 kali makan nasi padang. Iya, benar-benar. Kalau pakcoy mbak? Pakcoy juga suka. Biasanya seminggu mungkin sekali. Biasanya ditumis aja gitu ya? Iya. Kalau kol mungkin sama kayak lalapan? Iya. Labu siam? Kalau labu siam tuh termasuk sering juga, soalnya suka mungkin seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali. Ditumis? Iya, ditumis biasa. Biasanya bareng wortel juga. Oh iya. Terus ada kacang panjang. Suka kacang panjang apa? Kacang panjang tuh sama kayak labu siam, soalnya suka. Oh, kadang kan orang nggak begitu suka sama kacang panjang. Dan lebih simpel aja kalau diolah. Oh iya benar sih benar. Ditumis juga berarti ya mbak. Terus yang terakhir mungkin ada jagung. Mbaknya suka mengonsumsi jagung? Iya, jagung tuh sama kayak wortel. Mungkin sehari makan jagung. Oh. Jadi langsung bareng gitu. Oh iya. Biasanya itu direbus aja atau ditumis juga mbak? Tergantung. Kalau jagung, biasanya kan kalau jagung bisa dimasukin ke bakwan mungkin, atau ditumis biasa. Selain itu mungkin ada sayuran yang suka mbak konsumsi lagi? Kalau sayur mungkin terong. Oh suka makan terong. Kalau terong juga kan bisa digoreng tepung, kan bisa, atau enggak biasanya dibakar. Kalau boleh tahu frekuensinya seberapa sering? Mungkin seminggu sekali. Ada lagi mbak? Udah kayaknya. Kita lanjut ke buah ya mbak ya? Iya. Selanjutnya ini ada buah apel. Buah apel ini biasanya mbak suka mengonsumsi buah apa? Apel tuh mungkin seminggu sekali. Nggak terlalu sering. 1 buah? Iya. Ada melon. Mbak suka mengonsumsi melon? Suka, tapi jarang beli. Oh jarang beli. Biasanya itu makannya mungkin seminggu atau sebulanan? Sebulan mungkin 2 kali. Oh 2 kali dalam sebulan. 1 potong panjang gitu ya? Kalau melon tuh kayak mana sih bentuknya? Melon biasanya tuh yang dibagi 4 gitu loh. Melon bulat kan? Aku tuh biasanya makan yang langsung potongan soalnya. Oh iya, benar. Kalau semangka mbaknya? Semangka tuh sama kayak melon sih. Sebulan 2 kali mungkin. Iya. Selanjutnya mungkin ada pisang mas atau pisang yang lain. Mbak suka mengonsumsi pisang? Suka. Kalau pisang itu termasuk yang hampir tiap hari juga makan. Tiap hari. Mungkin seminggu bisa 6 kali atau sehari sekali aja? Seminggu mungkin 6 kali. Seminggu mungkin 6 kali. Terus ada mangga harum manis. Mbak suka makan mangga? Suka. Berapa kali biasanya kalau makan mangga? Kalau mangga tuh musiman. Iya sih benar musiman. Berarti mungkin setahun tuh 4-5 kali, tergantung musimnya. Biasanya kalau makan mangga harum manis itu 1 buah atau setengahnya gitu mbak, atau 1 buah? Untuk buah nanas mbaknya suka atau mungkin ada alergi gitu? Enggak, kebetulan kalau nanas tuh suka banget. Oh suka banget. Kalau nanas mungkin sebulan sekali, 2 kali. 2 kali sebulan ya. Kalau boleh tahu ukurannya itu biasanya nanasnya nanas madu atau nanas yang biasanya ukurannya sedang? Biasanya nanas madu. Nanas madu itu biasanya makannya 1 buah. Buah strawberry, mbak suka makan buah strawberry? Suka, tapi jarang juga makannya. Mungkin sebulan berapa kali mbak? Sebulan mungkin sekali. Setiap kali makan buahnya itu berapa butir biasanya, berapa buah? Kalau strawberry itu nggak banyak, paling mungkin 4-5 biji. Selain itu mungkin mbaknya suka makan buah apa lagi yang mungkin belum saya sebutkan? Kalau buah mungkin udah sih, cukup itu aja. Betul-betul emang jarang makan buah ya? Iya. Sebenarnya sayur. Iya. Aduh. Lanjutnya kita ke minuman ya mbak ya. Untuk pertama air putih, mbaknya sering masuk air putih? Iya.
Kadang kan ada orang yang minum air putih itu jarang banget. Iya. Mbak mungkin sehari berapa kali? Sehari itu tergantung juga kadang, soalnya saya juga termasuk orang yang hausan. Jadi mungkin 8 kali. Oh, 8 gelas itu. Iya. Kalau misalnya minum teh manis, lemon tea gitu Mbak, atau es jeruk yang biasanya ada di pecel gitu kan, yang di bakso gitu, itu sering atau enggak Mbak? Seringnya tuh teh, tapi tehnya tuh yang anget biasanya. Oh, teh anget. Tapi manis? Setengah gula, setengah manis. Oh, setengah manis berarti ya. Kalau berarti itu biasanya berapa kali minum ya Mbak? Mungkin seminggu sekali ada. Oh, seminggu sekali. Kalau lemon tea atau es jeruknya jeruk gitu biasanya? Kalau jeruk tuh jarang banget. Mungkin sebulan 2 kali atau 1 kali. Kalau es teh itu jarang juga, seringnya teh hangat. Kalau lemon tea? Lemon tea itu mungkin sebulan sekali kali ya. Sebulan sekali. Berarti seringnya minumnya teh hangat. Atau kondisinya air putih. Air putih. Kalau untuk susu gitu Mbak? Susu tuh sehari sekali. Sehari sekali. Iya. Makanya pas sarapan. Berarti bareng sama roti. Kalau untuk gelasnya gitu Mbak, kalau misalnya boleh tahu, ini gelasnya juga ada contohnya. Biasanya Mbak pakai gelasnya ukurannya yang semana Mbak? Kalau susu itu ini ada yang plastik ini. Mungkin yang kayak gini ya, yang kotak kecil itu. Kayak gini. Yang kayak gini. Yang segini. Kalau kopi Mbak sering minum kopi nggak? Nggak suka kopi. Tapi biasanya tetap minum mungkin sekali setahun. Kalau lagi ujian aja sih biasanya. Lagi ujian aja. Satu botol kecil. Satu botol yang kecil. Kemasan berarti? Iya, bukan kopi yang bukan dibuat. Kopi yang seduh. Kalau soda Mbak suka minum soda nggak ya? Sebenarnya suka, cuma jarang minum juga. Mungkin itu frekuensinya berapa kali? Sebulan atau setahun? Mungkin sebulan sekali ada ya. Satu soda itu 1 botol yang sedang. 1 kaleng. Terus untuk jus strawberry atau jus yang lain itu biasanya sering minum nggak Mbak? Kalau jus tuh justru jarang kalau jus. Biasanya kalau pengen buah ya langsung buahnya aja. Langsung buahnya. Terus kalau untuk isotonik, minuman isotonik kayak Pocari Sweat atau Isoplas atau minuman lainnya itu suka minum nggak? Kalau isotonik tuh termasuk yang sering juga. Sering juga. Mungkin sebulan 2-3 kali. 1 botol juga gitu ya? Berarti untuk jusnya banyak termasuk jarang? Mungkin setahun bisa berapa kali nih? Kalau jus itu setahun mungkin 3 kali. Biasanya lebih dominan seringnya minum jus apa Mbak kalau boleh? Kalau jus itu biasanya jus alpukat. Jus alpukat. Selain itu minuman ada yang sering Mbak minum lagi nggak sehari-hari? Kayaknya enggak deh, enggak. Kita lanjut ke snack jajanan ya Mbak? Iya. Pertama ini ada batagor. Biasanya Mbak suka makan batagor berapa kali nih? Kan pasti sering makan batagor. Mungkin seminggu sekali. Enggak yang sering banget juga. Tapi sering banget. Iya. 1 bungkus. Iya, 1 bungkus. Karena ada bakwan sayur. Mbak suka makan gorengan nggak ya? Suka. Biasanya kalau bakwan kan yang tadi jadi lauk juga kalau makan. Benar-benar. Itu kalau biasa berapa kali makan? Mungkin seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Selanjutnya ada tahu goreng. Tahu gorengnya ya kayak gorengan gitu. Berarti kurang lebih sama kayak bakwan ya Mbak? Iya. Benar. Kan kalau di sini juga ada gacoan gitu Mbak. Mungkin suka makan jajanan di gacoan kayak udang keju, udang rambutan gitu. Mbak suka makan? Sukanya yang udah keju. Yang udah keju. Itu kalau itu berapa kali Mbak? Ya sama kayak makan di gacoan tadi. Berapa ya mungkin? Yang mungkin sebulan sekali. Iya. Atau 2 bulan sekali ya. Suka makan takoyaki nggak Mbak? Suka. Berapa kali tuh Mbak? Mungkin sebulan sekali juga. Sebulan sekali juga. Kalau jasuke kan mungkin di sini juga banyak yang jual jasuke ya Mbak. Kalau jasuke Mbak suka makan? Jasuke juga suka, cuma jarang beli. Mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah ini biasanya seblak nih kan. Kita suka makan seblak nih. Dan banyak suka
makan seblak kan seberapa sering nih atau jarang malah? Seblak juga kayak jajanan-jajanan yang lain sih, sekali sebulan. Sebulan sekali. Kalau untuk ketoprak? Kalau ketoprak seringnya tuh makan lotek, mungkin mirip ya? Oh iya, lotek atau enggak pecel. Kalau itu sering. Kalau olahan yang kayak gitu sering, mungkin seminggu 2 kali. Saya suka kebetulan. Terus ada risol, biasanya mungkin kan di kampus jualan risol kan banyak gitu di kelas. Itu kalau Mbaknya suka beli seminggu berapa kali? Kalau risol tuh mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Seminggu sekali. Tergantung. Selain itu ada yang suka Mbak makan lagi gak ya jajanan di kampus nih? Atau sehari-hari atau di rumah gitu mungkin kalau suka jajan? Kayaknya nggak ada. Mungkin martabak. Oh iya, martabak. Kalau martabak kan martabak manis atau asin biasanya, Mbak? Tergantung mood juga. Kadang kalau lagi pengen yang asin, belinya yang asin. Tapi kalau lagi pengen yang manis, belinya yang manis. Itu biasanya sekali makan berapa potong? Mungkin 3 potong. 3 potong. Iya. Biasanya seringnya sebulan berapa kali atau mungkin setahun berapa kali? Mungkin sebulan 2 kali ya. 2 kali sebulan. Baik Mbak, mungkin wawancara kita udah selesai. Kemudian izinkan saya untuk mengoreksi jawaban hasil wawancara tadi. Mbaknya mungkin berhak untuk memberikan saran atau mungkin kalau misalnya ada salah atau gimana Mbaknya bisa dikoreksi. Yeah. Untuk makanan pokoknya Mbak mengonsumsi nasi sehari 2 kali sebanyak 1 centong menggunakan rice cooker. Kemudian untuk mie keringnya Mbak mengonsumsi sebulan sekali sama dengan mie basah dan juga singkong. Kemudian kentangnya itu 2 kali dalam seminggu. Untuk roti tawarnya itu biasanya sehari sekali 1 lembar. Spagettinya biasanya seminggu 2 kali. Selanjutnya ada lauk hewani. Yang pertama ini ada daging sapi, biasanya seminggu 2 kali. Untuk ayamnya ini biasanya sehari sekali. Sehari sekali bagian dada dan paha bawah. Kemudian untuk sosisnya biasanya 2 buah seminggu sekali, sama dengan udang. Terus biasanya lele dan ikan-ikanan yang lainnya juga itu biasanya sebulan sekali. Prosesnya itu biasanya digoreng atau dibakar. Kemudian Mbak suka mengonsumsi telur ayam sehari sekali, biasanya digoreng bersamaan dengan sarapan makan roti. Selanjutnya ada lauk nabati, di sini ada tahu dan juga tempe sama dengan tofu, yaitu seminggu 2 kali, biasanya digoreng atau ditumis bersamaan dengan sayur. Kemudian ada oncom, biasanya sebulan sekali, biasanya digoreng menjadi gorengan. Kemudian ada kacang-kacangan, untuk kacang mete biasanya sehari sekali, sebanyak 3 biji, dan kacang tanah biasanya olahan seminggu 2 kali. Selanjutnya ada sayur, di sini seminggu sekali, biasanya pada selada air, timun, kol yang biasanya untuk jadiin lalapan. Kemudian ada bayam, biasanya sebulan 2 kali, biasanya masaknya biasanya kuah ya. Kemudian ada kembang kol, biasanya juga di sop seminggu sekali. Daun singkong biasanya sebulan 2 kali, makannya di nasi padang. Kemudian pakcoy sama jagung sama wortel itu biasanya sehari sekali. Kemudian labu siamnya seminggu 2 kali ditumis bersama dengan kacang panjang. Selanjutnya ada buah apel. Di sini biasanya banyak seminggu sekali, makan 1 buah. Untuk melonnya biasanya sebulan 2 kali, sebanyak 1 potong. Semangkanya juga sebulan 2 kali, 1 potong. Pisang emasnya mbaknya cukup sering mengonsumsi, biasanya seminggu 6 kali. Kemudian ada mangga harum manis, ini biasanya musiman, jadi mungkin per tahun itu 5-6 kali. Kemudian untuk nanas, seminggu 2 kali, 1 buah nanas madu. Dan terakhir ada strawberry, sebulan biasanya sekali, sebanyak 4 biji. Selanjutnya ada minumannya untuk air putih biasanya sehari mengonsumsi 8 gelas. Kemudian ada teh panas, biasanya mengonsumsi seminggu sekali, dengan manisnya biasanya setengah doang ya Mbak. Kemudian untuk susu sehari sekali bersama dengan roti tadi untuk sarapan. Untuk kopi biasanya setahun sekali. Kemudian untuk jusnya biasanya mungkin setahun 3 kali. Lemon tea-nya dan juga jeruk mungkin biasanya sebulan sekali atau 2 kali. Untuk sodanya juga bisa sebulan sekali ya Mbak ya. Terakhir di sini ada snack. Untuk snacknya ini mungkin batagornya seminggu sekali. Untuk bakwannya biasanya sama dengan tahu gorengan, itu seminggu 2 kali, bisa dijadikan lauk. Untuk udang kejunya sama dengan tadi mengonsumsi mie basah, sebulan 2 kali. Dan takoyakinya biasanya sebulan sekali, sama dengan seblak dan juga jasuke.
Kemudian ada pecel seminggu 2 kali, lotek seminggu 2 kali, sama dengan risol seminggu 2 kali. Kemudian terakhir ada martabak manis dan asin sebulan juga 2 kali. Betul Pak? Iya. Mungkin tadi yang melon sama semangkanya aja sih, nggak yang satu buah, tapi seperempat. Oh iya, satu potong ya Mbak? Iya. Seperempat buah. Ya Mbak, mungkin sekian wawancara dari saya. Nanti ini saya hitung dulu, mungkin nanti akan saya kasih tahu untuk hasil nilai gizinya, untuk nanti kita lanjutkan sebagai acuan penerapan diet Mbaknya. Iya. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Sebentar, aku ceritanya tuh ngitung dulu gitu, terus nanti aku kasih tahu hasilnya. Ini bentar lagi, maaf ya lama. Iya, nggak apa-apa. Aku kasih tahu hasilnya, terus nanti kayak, oh kamu kurang ini gini. Udah aku hitung kok. Udah, tapi gimana? Ntar aku cuma bacain dong. Oh, tapi udah kan, udah ada kan? Udah ada. Aku bingung kata-katanya. Kamu tuh UASnya sampai apa? Sampai minggu ini doang? Sekarang ada apa sih? Sekarang hari Kamis ya? Kamis, besok Jumat. Iya, besok terakhir. Oh. Tapi masih ada yang tugas biasa gitu. Maksudnya masih ada tugas yang tugas tapi nggak masuk gitu. Kayak ini. Kayak gini. Untuk ujian dari kapan sih? Ujian dari minggu kemarin. Ujiannya 2 minggu. Nah, kamu sih? Aku masih minggu ini, dari Senin kemarin. Oh, baru mulai Senin. Selesainya? Besok. Baru seminggu doang? Kamu ada prakteknya? Aku praktek udah selesai. Oh, PKL ya? Kalau perawatan ya? Udah pernah kemana? Aku kemarin di Harjolo Kito. Sini. Di sini. Iya, di kalau itu Cipto. Masih di Jogja aja? Masih di. Oh, kalau yang Anis kan udah ke itu ya? Udah keluar. Ke ini kok, di edisi Cipto, daerah situ. Berapa minggu? 3. Wah. Oh, berarti kalau udah kayak gitu bosnya nggak ada praktek lagi ya? Udah selesai. Soalnya udah OSCE juga kan. Ya sebelum praktek tuh OSCE dulu, terus praktik, terus UAS. Iya benar. Aku juga ada OSCE sih kemarin tuh, baru ada di lantai atas. Kita lanjut dulu deh. Biar selesai semua. Baik, ini untuk hasilnya udah saya hitung. Jadi untuk jumlah asupan zat gizi mbaknya ini, untuk energinya ada 1123,95 kalori. Kemudian untuk proteinnya ada 54,34 gram. Kemudian untuk lemaknya 54,04 gram, dan untuk karbohidratnya 119,80. Sedangkan kebutuhan Mbak yang sudah saya hitung dengan berat badan 4,5 dan tinggi badan 157. Berat badanku 47. Apa tadi bilang berapa? Berat badanku 47, tinggiku 154. Aku balik, BB-nya 47. Tingginya 154. Nah, balik tadi. Sedangkan untuk hasil apa sih tadi? Sedangkan untuk jumlah kebutuhan zat gizi Mbak yang sudah saya hitung berdasarkan berat badan 47 kg dan tinggi badannya 154 cm, didapatkan hasilnya 1689,22 kilokalori. Kemudian untuk proteinnya 63,34 gram, untuk lemaknya 46,92 gram, kemudian untuk karbohidratnya 253,383 gram. Sehingga untuk persentase kebutuhan mbaknya ini, untuk energinya ini ada 67%, dimana itu berada pada defisit berat, yang artinya berarti mbaknya ini masih kurang mengkonsumsi karbohidrat. Jadi harus ditingkatkan lagi pada makanan pokok yang tadi, misalnya kayak rotinya dijadiin 2 lembar sehari gitu, nasinya mungkin nasinya bisa 2 centong kayak gitu, atau mungkin makan kentang bisa ditambahkan lagi frekuensinya. Kemudian untuk proteinnya ini mbaknya defisit ringan, dimana ada persennya 86%, sehingga mungkin itu sudah cukup baik Mbak, cuma mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai 90%. Kemudian untuk lemaknya ini mbaknya cukup bagus, di sini lemaknya ini ada 115%, dimana jadi itu ada di kategori normal, di antara lupa nggak usah deh gimana tadi lemaknya. Untuk lemaknya ini mbaknya berada di kategori normal, jadi ada di antara
115%. Jadi untuk lemaknya ini udah aman nih mbaknya nih, walaupun kayaknya mbaknya agak kurus sebenarnya. Dan untuk karbohidratnya terakhir ini mbaknya juga defisit berat, untuk persenannya 47%. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi makanan berat, makanan pokok tadinya ya mbak ya, sama lauk hewaninya juga itu sebenarnya udah bagus mbaknya, cuma harus lebih banyak lagi lah gitu, kayak daging-dagingannya gitu. Sama buahnya ya mbak yang mau ditingkatkan. Dan yang lainnya itu air putihnya juga udah bagus, sayurnya juga udah bagus, kemudian jajanannya juga nggak terlalu banyak makan jajanan atau junk food gitu. Biasanya kan kita sering makan junk food gitu mbak. Ini enggak, mbaknya udah bagus gitu. Oke, berarti yang perlu ditingkatin banyak itu dari karbohidratnya. Dari karbohidratnya. Kalau proteinnya udah bagus, tapi harus ditingkatkannya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kayak ya udah biasanya mbak makan apa itu mungkin ditambahin aja gitu. Kayak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya mbak ya waktunya. Saya izin untuk menyelesaikan wawancara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin bisa nanti kita ada di konsultasi perencanaan diet selanjutnya. Nanti kita lihat lagi untuk wawancara selanjutnya apakah sudah bagus atau belum. Terima kasih ya mbak. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Oke.